Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang program linear masih ya. Hari ini kita akan fokus ke latihan soal saja, karena untuk materi saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan latihan soal. Oke, latihan soal yang pertama. Nilai maksimum fxy sama dengan 5x plus 4y. Jadi 5x plus 4y ini adalah apa kemarin kita udah bahas? Ya, betul. Ini adalah fungsi sasaran. Fungsi sasaran. Oke, ini adalah fungsi sasaran yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Ya, x plus y kurang dari 8, x plus 2y kurang dari 19, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke. Ini kita akan diminta untuk mencari nilai maksimum. Nilai maksimumnya seperti apa? Oke, ini kita akan bahas. Jadi singkat cerita, untuk mendapatkan nilai optimum di program linear, tentu kita harus melewati 4 tahap. Oke, 4 langkah gitu ya. 4 langkah itu apa aja? Yang pertama, langkahnya adalah tentu kita akan menggambar. Oke, pertama adalah gambar. Apa yang akan digambar? Gambar grafik atau persamaan garis pertidaksamaannya ya. Oke, itu akan kita gambar. Kemudian setelah kita gambar, tentu apa yang kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah menentukan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Oke, ini akan kita tentukan. Kemudian yang ketiga, tentukan titik uji. Oke, titik uji ya. Titik pojok, titik. Kemarin kita udah bahas ya di fungsi sasaran ya. Ini yang ketiga akan kita lakukan adalah tentukan titik pojok. Yang terakhir yang kita lakukan adalah uji titik pojoknya. Kita lakukan uji titik pojoknya. Oke. Sekarang tentu kita akan ke gambar. Sekarang kita gambar dulu ya. Kalau kita gambar, oke, kita gambar. Kita pakai warna hitam aja kali ya. Oke, kita gambar. Anggap saja ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar sumbu apa kira-kira? Ini sumbu Y. Oke, maka ini adalah sumbu X ya kira-kira. Oke. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y tentunya. Oke, sekarang di sini tentu titik pusat 0,0. Sekarang kita gambar yang pertama yaitu untuk X plus 3Y. X plus 3Y. X plus Y kurang dari sama dengan 8. Ini kita gambar terlebih dahulu. Sekarang gimana tuh cara gambarnya? Ingat cara gambar ya. Di video sebelumnya kita udah bahas. Cara gambar pertidaksamaan. Gimana tuh? Oke, sekarang uji aja sembarang Y atau X-nya gitu ya. Cara mudahnya ambil salah satunya 0 dulu. Oke, kalau misalkan Y-nya adalah 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah 8 dong. Ketika X-nya 0, maka Y-nya ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 8 juga, ya kan? Berarti ini 8, X-nya 8, Y-nya 8. Oke. Oke, kurang lebih begini ya. Kurang lebih begini untuk gambarnya. Ini 8, Y-nya tadi 8, ini adalah X8. Kira-kira di sini titiknya 8 gitu ya. Kemudian yang kedua kita gambar tuh untuk X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Yang mana nih? Yang ini nih. X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Gimana tuh? Sama caranya. Ketika Y-nya 0, maka X-nya kita peroleh 12. Oke. Kalau di sini 8, maka kira-kira di sini ya 12 ya. Kemudian ketika Y-nya 0, maka X-nya ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? 12 per 2 berapa? 6 ya. Kalau di sini 8, maka kurang lebih di sinilah ya, 6 ya. 6-nya di sini. Sekarang kita gambar, tarik garis lurus dari titik 12,0 dan
titik 12,0 dan 0,6. Ini kita tarik garis lurus, kita gambar ya. Oops, ini oke, anggap saja lurus ya. Oke, sekarang udah kita gambar. Sekarang langkah kedua apa? Menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari apa namanya, dari pertidaksamaan ini apa? Coba X plus Y kurang dari sama dengan 8. Oke, caranya tentu apa? Caranya ada dua tuh. Mengambil titik uji. Titik ujinya titik 0,0 yang paling simpel ya kan. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, 0,00 kurang dari sama 8, benar nggak? Benar, berarti harusnya untuk yang ini, yang garis biru, kita arsir ke bawah ya. Tapi untuk membuat gambarnya lebih bagus, maka kita arsirnya berlawanan daerah penyelesaian. Oke, daerah penyelesaiannya itu berlawanan dengan arah arsirannya ya. Ini juga kita udah bahas nih di video sebelumnya. Silakan teman-teman tonton ya dari awal ya, supaya ini. Tapi kalau teman-teman mau ngarsir searah dengan daerah penyelesaiannya juga nggak masalah sih sebetulnya ya. Cuman ini hanya terkait dengan cara atau teknik supaya terlihat lebih indah aja. Oke, jadi yang garis biru kita arsirnya ke kanan. Kenapa? Karena daerah penyelesaiannya itu ke kiri. Ya. Itu cara pertama tadi, ambil titik uji. Cara kedua ya udah ambil titik acuan nih. Misalkan X kita anggap sebagai titik acuan. Ketika X-nya udah positif dan ada tanda kurang dari sama dengan, maka ya udah berarti daerah penyelesaiannya itu ke kiri atau ke bawah, maka kita ngarsirnya ke kanan atau ke atas, berlawan arah, arsirannya berlawan arah dengan daerah penyelesaiannya. Oke. Kemudian yang untuk yang hijau, X plus 2Y kurang dari sama dengan 12 nih, yang hijau nih, gimana nih? Ya udah, karena X-nya positif, ada kurang dari atau sama dengan, maka harusnya daerah penyelesaiannya ke bawah. Kita arsir berlawanan arah dengan daerah penyelesaiannya, yaitu ke kanan atau ke atas. Oke, setelah kita arsir, oke, ini, oke. Setelah kita arsir, maka sebentar dulu, ini ada persamaan yang lain, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 0, maka harusnya dia ke atas daerah penyelesaiannya. Maka kita arsir kemana? Ke bawah. Oke. Kita arsir ke bawah nih. Oke, kita arsir ke bawah. Kemudian yang terakhir yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Harusnya kalau Y lebih dari sama dengan 0 itu kan apa namanya? Ke atas ya. Oh ya, ini terbalik tadi. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, maka harusnya ke kanan, maka kita arsir ke kiri. Sorry, ini terbalik ya, X sama Y-nya. Ini hati-hati nih, saya kurang hati-hati ternyata. Mohon maaf ya, saya juga manusia guys. Jadi bisa salah. Oke. Sekarang mana sih daerah arsirannya? Daerah himpunan penyelesaiannya mana sih? Yang tidak kena arsir. Yang mana tuh yang nggak kena arsir? Yang ini nih, yang dibatasi garis merah. Kita batasi aja dengan garis merah. Set. Nah, ini dia nih kurang lebih ya. Nah, ini yang garis merah ini adalah daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Oke, di sini langkah selanjutnya tentukan titik pojok. Titik pojoknya ini kita misalkan ini adalah titik A gitu ya. Ini titik B dan ini adalah titik C dan ini adalah titik D. Oke. Sekarang kita lihat titik-titiknya, kita lihat ya. Titik A itu berapa itu koordinatnya? Yaitu 0,6 titik A. Kemudian titik B kita belum lihat nih karena perpotongan dua garis ya. Titik C berapa tuh yang bisa dilihat? C itu langsung aja 8,0. Kayak bagusnya nulisnya di sini aja. Jadi titik A itu titiknya adalah 0,6. Titik B kita belum lihat, kita belum tahu gitu ya. Titik C itu 8,0 dan titik D adalah 0,0. Nah, kemudian nanti ini titik-titik nih. Ada 4 titik nanti akan kita uji.
Yang mana yang maksimum? Oke. Sekarang kita lihat dulu yang B. Yang B itu perpotongan antara X plus Y kurang sama dengan 8 dan X plus 2Y kurang sama dengan 15. Kalau X plus Y sama dengan 8 dan X plus 2Y sama dengan 12, ini kita eliminasi, X-nya kita hilangkan ya, X kurangi X ya 0, Y kurangi 2Y tentu adalah min Y, kemudian 8 kurangi 12 ini min 4. Oke, jadi Y-nya adalah 4. Ketika Y-nya 4, substitusikan ke persamaan yang satu atau kedua, salah satunya boleh ya. Y-nya sama dengan 4, berarti ini X plus 4 sama dengan 8, berarti X sama dengan 8 kurangi 4, yaitu 4. Oke. Berarti titik B itu koordinatnya adalah 4,4. Ya, sekarang mana sih yang maksimum? Masukkan nih, substitusikan nih titik-titiknya ke fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya gitu ya. Kalau kita substitusikan 0,6 artinya X-nya 0, 5 kali 0, 0 tambah 4 kali 6, 24, maka 0 tambah 24 adalah 24. Oke. Kemudian 4,4 gitu. 5 kali X 5 kali X, 5 kali 4 karena X nya 4 ya, 5 kali 4 20 ditambah 4 20 ya, ditambah 4 dikali 4 16 kan, tambah 16 sama dengan 36. Oke. Kemudian untuk titik C 8,0, X nya 8, Y nya 0, 5 kali 8 40. Oke, tambah 4 kali 0 0 ya udah 40. Ini 0,0, X nya 0, 5 kali 0 0 tambah 0 ya 0 ya kan. Jadi yang ditanya apa? Maksimum. Maksimum artinya nilai yang paling besar. Nilai paling besar mana? Nilai paling besar adalah yang 40 ya. Jadi ini yang 40. Jadi nilainya adalah 40. Nilai maksimum dari soal ini adalah 40. Oke. Oke, ini dulu latihan kita hari ini. Kita akan lanjutkan latihan 2 di video selanjutnya. Tetap nantikan video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar matematika dan salam matematika.